Di sebuah sekolah madrasah ibtidaiyah yang ceria, tepatnya di MI Babul Ulum, ada sebuah kelas yang istimewa. Ini adalah kelas 2, tempat anak-anak pintar dan baik hati belajar bersama. Di antara semua murid, ada 4 anak yang selalu menjadi teladan. Mereka adalah Nadifa, Najwa, Hanif, dan Fakih. Mereka bukan hanya pintar dalam pelajaran, tapi juga punya hati yang sangat baik. Setiap pagi, suasana kelas selalu dimulai dengan kehangatan. Nadifa dan Najwa, 2 sahabat yang selalu kompak, datang paling awal. Dengan jilbab kecil mereka yang rapi dan senyum manis yang menghiasi wajah, mereka melangkah masuk ke kelas. "Assalamualaikum, Bu Guru," sapa mereka serentak dengan suara yang lembut dan sopan. Bu Guru yang sedang merapikan meja pun tersenyum lebar mendengar sapaan mereka. Tak lama kemudian, 2 jagoan kelas 2, Hanif dan Fakih, tiba. Mereka tidak pernah lupa untuk memberikan senyum terbaik mereka. Dengan langkah yang sopan, mereka menghampiri Bu Guru, lalu mencium tangan beliau dengan takzim. "Waalaikumsalam, anak-anak hebat," jawab Bu Guru dengan hati yang berbunga-bunga. Melihat murid-murid Nia yang begitu santun dan berakhlak baik setiap pagi, membuat hari Bu Guru selalu terasa lebih indah. Beliau tahu hari itu akan menjadi hari yang penuh dengan keceriaan dan kebaikan. Keempat anak ini benar-benar membawa cahaya ke dalam kelas. Suatu hari, saat pelajaran matematika akan dimulai, suasana kelas yang tenang sedikit terganggu oleh keresahan seorang anak. Fakih terlihat kebingungan di mejanya. Ia merogoh-rogoh tasnya berulang kali. Wajahnya tampak sedikit panik. Ternyata ia lupa membawa penggaris. Padahal hari itu Bu Guru akan mengajarkan cara mengukur panjang benda. Fakih merasa sedih. Bagaimana ia akan belajar jika tidak punya alatnya? Hanif, yang duduk di sebelahnya, menyadari kegelisahan sahabatnya. Tanpa pikir panjang, Hanif langsung mengambil penggaris dari dalam kotak pensilnya. "Fakih, jangan khawatir, ini penggarisku. Kita bisa pakai bersama-sama ya," kata Hanif dengan tulus. Wajah Fakih yang tadinya murung kini kembali cerah. Ia sangat berterima kasih pada Hanif. Melihat kejadian itu, Najwa yang duduk di depan mereka juga tidak tinggal diam. Ia melihat buku-buku Fakih sedikit berantakan di atas meja karena tadi terburu-buru mencari penggaris. Dengan sigap, Najwa membantu merapikan buku-buku itu dan menatanya dengan baik. Kalau kita saling menolong, insya Allah, Allah akan semakin sayang kepada kita, bisik Najwa dengan suaranya yang lembut. Kebaikan kecil mereka menular dan membuat suasana menjadi lebih hangat. Fakih merasa sangat beruntung memiliki sahabat seperti Hanif dan Najwa. Bu Guru yang sejak tadi memperhatikan interaksi murid-muridnya dari depan kelas, merasa hatinya begitu terharu. Beliau tersenyum bangga. Bu Guru lalu berjalan mendekati meja mereka. "Masya Allah, Hanif, Najwa, perbuatan kalian sungguh mulia," puji Bu Guru dengan tulus. Beliau kemudian menatap keempat anak itu, Nadifa, Najwa, Hanif, dan Fakih, dengan tatapan penuh kasih sayang. "Kalian berempat ini seperti bintang-bintang kebaikan di kelas ini. Teruslah menyebarkan kebaikan. Ya, sekecil apapun perbuatan itu, karena dampaknya akan sangat besar." Bu Guru mengelus kepala mereka satu persatu. Mendengar pujian dari Bu Guru, keempat anak itu tersenyum malu-malu, namun juga bahagia. Nadifa, yang sejak tadi diam sambil tersenyum, akhirnya angkat bicara. "Terima kasih Bu Guru. Kami hanya ingin menjadi anak-anak yang soleh dan solihah yang dicintai oleh Allah," katanya dengan polos dan jujur. Jawaban Nadifa membuat hati Bu Guru semakin bangga. Beliau mengangguk dan berkata, "Amin, Ibu yakin dengan akhlak kalian yang baik ini, cita-cita kalian pasti akan tercapai." Sejak hari itu,
Semangat untuk berbuat baik di kelas 2 Mi Babul Ulum semakin menyala. Bukan hanya mereka berempat, tapi teman-teman sekelas lainnya juga terinspirasi untuk saling menolong dan bersikap santun. Kelas 2 pun menjadi tempat yang selalu hangat, penuh senyum, dan dipenuhi oleh cahaya kebaikan dari bintang-bintang kecil di dalamnya. Nah, adik-adik, dari dongeng tadi kita bisa belajar sesuatu yang sangat penting. Anak yang sopan kepada guru dan orang tua, suka menolong teman yang kesusahan, dan selalu berusaha berbuat baik dalam hal apapun, ia akan menjadi seperti bintang. Sinarnya akan menerangi sekelilingnya dan membuat semua orang merasa senang dan nyaman. Kebaikan itu tidak harus berupa hal besar, meminjamkan pensil, membantu teman merapikan buku, atau bahkan sekadar memberikan senyum dan sapaan yang ramah. Itu semua adalah kebaikan yang sangat berharga di mata Allah. Jadi, ayo kita semua berlamba-lamba untuk menjadi bintang kebaikan dimanapun kita berada, mulai dari rumah, sekolah, dan di lingkungan bermain. Insya Allah, hidup kita akan menjadi lebih indah dan penuh berkah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa ya, untuk selalu berbuat baik setiap hari. Sampai jumpa di cerita-cerita seru lainnya. Dadah!